Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karunia dengan nomor NIM 1123111196. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat pemaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang membuat, menjual, atau menukarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hukum bisnis sendiri adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan mendapatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Adapun beberapa tujuan hukum bisnis. 1. Menjamin berjalannya fungsi keamanan mekanisme di dalam sebuah pasar. 2. Melindungi berbagai jenis usaha yang ada. 3. Memberikan dampak positif di dalam bidang keuangan perbankan. 4. Memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi. 5. Menciptakan sebuah bisnis yang adil dan juga aman. Fungsi hukum bisnis. 1. Untuk dijadikan sumber informasi yang bermanfaat dan juga informatif kepada setiap pelaku bisnis. 2. Pelaku usaha atau pebisnis jadi memahami hak maupun kewajiban pada aktivitas bisnis yang dijalankannya. 3. Pelaku bisnis juga akan lebih memahami hak serta kewajiban saat memulai bisnis. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan tidak akan menyalahi aturan hukum yang telah ditetapkan. 4. Terciptanya sikap berbisnis yang bisa berjalan secara adil, harmonis, jujur, dan sehat, sebab adanya kepastian secara hukum. Asas hukum bisnis. 1. Asas manfaat. 2. Asas keadilan serta pemerataan yang berperi kemanusiaan. 3. Asas keseimbangan, keserasian, serta keselarasan dalam peri kehidupan. 4. Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan. 5. Asas usaha bersama maupun kekeluargaan. 6. Asas demokrasi ekonomi, dan yang terakhir, asas membangun tanpa merusak lingkungan. Sumber hukum bisnis. 1. Sumber hukum material. Menurut pakar ekonomi, sebuah upaya yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka juga dapat dikatakan sebagai sebuah sumber hukum material, di mana peristiwa yang terjadi setiap harinya merupakan sebuah hasil interaksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya, dan juga disebut sebagai sebuah sumber hukum material. 2. Sumber hukum formil. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang dalam arti material yang merupakan segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memiliki sifat yang mengikat. Undang-undang dalam arti formil sendiri merupakan sebuah undang-undang dibuat oleh pemerintah sebagai eksekutif yang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai legislatif. Kemudian ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum tertua, di mana kebiasaan sendiri merupakan segala hal yang kita lakukan secara terus-menerus hingga pada akhirnya dianggap benar oleh masyarakat. Traktat. Traktat yang dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian internasional yang memiliki sifat bilateral, regional, ataupun sebuah perjanjian yang memiliki sifat multilateral. Kemudian, jurisprudensi. Jurisprudensi yang merupakan suatu pemutusan sebuah perkara hukum dengan menggunakan sebuah rujukan pada putusan hakim sebelumnya di dalam kasus serupa atau sama. Yang terakhir ada doktrin. Doktrin yang merupakan pendapat serta perkataan dari para ahli mengenai sebuah kasus hukum yang sudah diakui keperkaraannya, baik secara akademik ataupun saintifik. Contoh hukum bisnis. Yang pertama ada bidang perkreditan. Sebagai salah satu contohnya, bentuk perkreditan yang ditawarkan oleh pihak bank untuk para pelaku bisnis yang juga memberikan tawaran bunga yang jauh lebih kecil. 2. Hukum perjanjian, di mana di dalam hukum perjanjian sendiri memiliki banyak bentuk atau jenis kontrak. Seperti halnya pada setiap perjanjian terdapat syarat sah perjanjian serta asas hukum perjanjian kontrak. 3. Bidang perikatan.
Secara umum sendiri, sumber perikatan ini didasari oleh KUHP Perdata yang di dalamnya terdiri dari 3 sumber, yaitu sumber perikatan yang timbul dari sebuah perjanjian, sumber perikatan yang timbul dari sebuah perundang-undangan, dan juga perikatan yang bukan perjanjian. Selain ketiga contoh yang ada di atas, terdapat pula berbagai contoh hukum bisnis lain, mulai dari asuransi, hak kekayaan intelektual, hukum anti monopoli kewajiban, pembukuan, jaminan hutang, hukum perbankan, dan berbagai contoh lainnya. Sekarang misalkan kamu punya uang dan aku punya makanan, ternyata aku ingin uang dan kamu ingin makanan. Jadi itu bagus untuk kita berdua. Aku bilang, "Hei, apakah kamu ingin makanan untuk uangmu?" Dan kamu menjawab dengan sepenuh hati, "Ya." Dan setelah kamu menerima tawaranku, kita sudah resmi mengadakan perjanjian. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah contoh kasus mengenai pelanggaran hukum bisnis. Mari kita simak bersama. Contoh kasus sengketa plagiasi merek dagang antara MS Glow dan PS Glow. Mari kita bahas tuntas. Pertama ada pendahuluan. Sengketa adanya dugaan plagiasi pada 2 produk kecantikan yakni PT Kosmetika Global Indonesia atau PKGI, kemudian ada PT Kosmetika Cantik Indonesia atau PKCI punya Sandi menghasilkan merek MS Glow. Dengan PS Store Glow Bersinar Indonesia PGBI punya Putra Siregar menciptakan merek PS Glow. Pada tanggal 15 Maret 2022, Sandi Purnamasari merupakan pemilik merek dagang MS Glow melakukan pengajuan penggugatan kepada Putra Siregar sebagai pihak yang memiliki merek dagang PS Glow pada Pengadilan Niaga Medan. Pihak Putra Siregar selaku pemilik PS Glow tidak ingin kalah terkait perihal ini, kemudian melakukan pengajuan penggugatan balik terhadap MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 12 April 2022. Analisisnya, kasus persengketaan merek dagang di antara MS Glow dan PS Glow berawal dari adanya keingintahuan Putra Siregar mengenai usaha milik Sandi Purnamasari yaitu MS Glow. Tanpa memiliki rasa curiga, Sandi Purnamasari mengenalkan kepada Putra Siregar bagaimana proses produksi hingga pemasaran dari produk kecantikan miliknya. Akan tetapi, berselang beberapa bulan kemudian, Putra Siregar dan istrinya justru mendirikan sebuah merek dagang dengan nama PS Glow. PS merupakan singkatan dari namanya sendiri. PS Glow juga turut memproduksi berbagai macam produk kecantikan sama halnya seperti MS Glow. Selanjutnya, hal inilah yang memicu adanya dugaan plagiasi dari pihak PS Glow terhadap MS Glow. Selain dari nama merek yang hampir sama serta produk yang diproduksi, akan tetapi pembungkus atau packaging produk dari kedua merek dagang tersebut mempunyai kemiripan. MS Glow sendiri berdiri tahun 2013 dan teregistrasi dalam Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual saat 2016. Sementara PS Glow didirikan saat tahun 2021 dan terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Atas Intelektual pada tahun yang sama. Selanjutnya, dalam putusan inilah yang kemudian ditemukan bahwa merek MS Glow yang didaftarkan oleh Sandi Purnamasari berada atau terdaftar di kelas 32 atau kelas minuman serbuk instan. Sedangkan merek yang terdaftar di kelas 3 atau kelas produk skincare dan kosmetik adalah merek MS Glow for Cantik Skincare. Akan tetapi, produk skincare yang diperdagangkan hanya mencantumkan merek MS Glow saja. Hal ini tentu saja menyebabkan pihak MS Glow kalah, karena sesuai dengan peraturan BPOM, penggunaan merek pada produk skincare tersebut haruslah sesuai dengan merek yang didaftarkan. Kisruh merek dagang antara MS Glow dan PS Glow berbuntut panjang di pengadilan. Pengadilan Negeri Medan juga memutuskan bahwa pendaftaran merek PS Store Glow dan PS Store Glow Men dianggap telah meniru atau menjiplak. Kemenangan pihak MS Glow ini tidak berlangsung lama. Setelah pihak Putra Siregar dari PS Glow juga melakukan gugatan, kali ini gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sidang yang berlangsung, pihak PS Glow berhasil menunjukkan merek dagang dari MS Glow yang didaftarkan bukan untuk kosmetik.
MS Glow terdaftar dalam kelas 32 yang berarti produk minuman serbuk instan di Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, merek kosmetik MS Glow yang selama ini diproduksi mereka setelah merek tersebut kita cek, ternyata terdaftar untuk kelas 32, yakni merek minuman serbuk instan, bukan untuk kosmetik yang semestinya kelas 3, ujar Septia Siregar, pemilik PS Glow. Atas bukti ini, akhirnya Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan PS Glow dinyatakan memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow dan PS Store Glow. Tidak hanya itu, Pengadilan Surabaya juga menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 37,9 miliar rupiah. Hakim juga memerintahkan pihak MS Glow menghentikan penjualan serta produksinya menggunakan merek MS Glow. Atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini, pihak MS Glow mengajukan kasasi atau banding karena beranggapan jika MS Glow jauh lebih dahulu ada di pasar dibanding PS Glow. Pihaknya pun mengklaim tetap melanjutkan penjualan MS Glow meskipun sebelumnya diminta untuk berhenti produksi. Hal itu dilakukannya karena putusan yang diberikan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Terus bagaimana sih yang harus dilakukan? Bagi pelaku usaha harus lebih teliti serta paham akan pentingnya pendaftaran suatu merek untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan kepastian hukum. Selain itu, pelaku usaha perlu menghindari adanya tindakan plagiasi terhadap merek orang lain serta hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan digunakan dalam merek. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Bagi pemerintah, perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek sesuai dengan kelas merek. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertegas secara lebih rinci dan spesifik terhadap ruang lingkup persamaan pada pokoknya, karena hal inilah yang sering menimbulkan kekeliruan dan salah paham akan pengertiannya. Selanjutnya, pemerintah diharapkan untuk dapat lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap permohonan pendaftaran merek sebelum kemudian diterima permohonan pendaftarannya. Terkadang bisnis Anda memerlukan nasihat ahli dari seorang pengacara. Namun, bagaimana mereka dapat membantu menjadikan bisnis Anda sukses? Ya, mereka dapat memberi saran tentang struktur bisnis yang tepat untuk Anda saat ini dan di masa depan, dan melindungi bisnis Anda dengan meresmikan perjanjian kontrak dengan pihak yang berkepentingan. Mereka juga akan memastikan bisnis Anda terlindungi dari hal-hal tak terduga dengan memberikan saran tentang asuransi yang tepat, dan akan memastikan bahwa ide Anda tetap menjadi milik Anda, dengan melindunginya dengan hak cipta dan merek dagang. Pentingnya sebuah hukum bisnis. Semua pelaku bisnis atau pengusaha yang ada juga tidak dapat terlepas dari hukum bisnis agar segala kegiatan bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan tertib, lancar, serta aman. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terlibat di dalamnya tidak ada yang dirugikan akibat aktivitas bisnis tersebut. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan undang-undang terkait perlindungan konsumen. Di dalam undang-undang tersebut terdapat aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaku bisnis untuk mencantumkan label halal serta kadaluarsa untuk setiap produk yang dibuat dan dikeluarkan ke pasaran. Dengan adanya aturan dan kewajiban tersebut, maka pihak konsumen juga akan terlindungi kesehatannya. Hal ini dikarenakan terdapat jaminan perlindungan apabila produk yang dijual atau dipasarkan sudah kadaluarsa. Hal ini juga berlaku untuk label halal khususnya bagi umat muslim. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Putri Karunia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.